Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kegiatan saya di pagi hari ini adalah mengontrol kegiatan panen di kebun kelapa sawit yang kita tanam varietas Simalungun dari PPKS. Dan pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana performa varietas keluaran PPKS yang jenisnya Simalungun ya. Nah, ini kebun kelapa sawit saya yang berumur kurang lebih 8 tahun. Yang pertama yang perlu kita sampaikan adalah untuk rata-rata berat tandan yang dikeluarkan oleh varietas Simalungun ini, kalau kita bandingkan dengan varietas yang lain yang sama-sama dari PPKS, misalnya seperti Dampi, kemudian yang Ngambi, ini dibilang kecil ya, karena rata-rata berat tandannya hanya berkisar antara 15 sampai 18 kg per tandanya. Nah, ini contohnya ini. Jadi terbilang ya kecil juga ini. Nah, ini ya. Bisa kita lihat di sini, ini jenis Tenera ini ya. Nah, itu dia ya. Dia cangkangnya tipis, kemudian dagingnya tebal. Nah, kemudian untuk jarak tanam sendiri kita memakai mata 5 9x9 dan kita lakukan penyusunan pelepah membentuk letter U ya. Seperti ini di antara jarak antar barisan kita susun pelepah, kemudian gawangan mati di sana, memanjang ke sana juga kita letakkan pelepah di sana. Nah, kemudian untuk perawatan kelapa sawit kita ini, kita lakukan pemupukan dengan memakai pupuk tunggal yang diantara lain adalah pupuk dolomit, kemudian rock fosfat, urea, KCl, dan kita tutup dengan pupuk borak ya, yang masing-masing dosisnya, karena ini umur tanamannya kurang lebih 8 tahun, kita memakai pupuk dolomit sebanyak 3 kg per pokok per tahun. Kemudian pupuk rock fosfatnya kita memakai dosis 3 kg, dan urea dengan KCl nya masing-masing 2,5 kg per pokok per tahunnya. Dan untuk pupuk boraknya kita memakai 100 gram per pokok per tahunnya. Nah, kita bagi menjadi 2 semester ya, artinya dalam 1 tahun kita aplikasikan pupuk yang sudah kita sebutkan tadi sebanyak 2 kali. Nah, kemudian kita lihat batangnya ini ya, ini cukup lumayan bagus nih ya, besar-besar, kokoh-kokoh. Dan khusus untuk pupuk fosfat ya, semenjak kita tanam sampai hari ini yang sudah berumur 8 tahunan ini, kita memakai pupuk rock fosfat karena di samping harganya dia murah, yang jelas di sini juga barangnya juga melimpah ya. Kemudian kalau untuk pupuk TSP sendiri, di samping dia harganya mahal juga, yang jelas di sini juga kadang-kadang agak susah juga ya. Nah, kemudian untuk penampakan batangnya, semenjak kita tanam sampai hari ini memakai pupuk rock fosfat yang murah meriah, harganya cuma 150.000 per saknya, tetapi ini kita melihat batangnya juga besar-besar, ini lumayan bagus ya. Jadi ngapain kita memakai pupuk yang mahal-mahal kalau ada pupuk yang murah meriah ya. Nah, kemudian untuk urea itu sendiri juga, kalau saya kadang-kadang kalau ada pupuk subsidi ya kita pakai juga pupuk subsidi, tetapi kalau nggak ada ya kita memakai pupuk non subsidinya ya. Seperti ini contoh buahnya ya. Nah, kemudian untuk varietas Simalungun itu sendiri ini ya, yang sudah kita buktikan, yang kita tanam di lahan kita ini, untuk mendapatkan tonasi dalam per hektar per tahunnya kita masih mendapatkan kisaran di angka 28 ton sampai 30 ton per hektar per tahunnya ini ya. Wah, buahnya numpuk-numpuk nih ya. Kan mantap nih. Nah, ini berondolannya juga cukup besar-besar ini ya. Kita lihat di sini. Nah, oke. Kemudian kita lihat lagi di pokok tanaman yang lain, ini rata-rata semuanya mengeluarkan buah.
Jadi bagi kawan-kawan yang barangkali sedang ataupun ingin budidaya kelapa sawit, menanam tanaman kelapa sawit, jangan lupa kita gunakan bibit unggul ya, apapun jenisnya ataupun apapun varietasnya, karena kalau kita memakai bibit unggul hasilnya tidak akan mengecewakan, dengan syarat ya kita rawat dengan baik, kita pupuk, kita kasih makan secukupnya ya, sesuai dengan umur tanamannya. Nah ini ya, kita lihat lagi. Jadi hampir setiap batang itu dia mengeluarkan buah dan ada yang kita panen. Tuh. Nah. Oke, kita lihat lagi. Tuh dia. Nah ini dia ya, udah jelas tuh. Sini ya juga, sini mengeluarkan buah, kita panen juga di sini ya. Nah oke, nih buahnya ini. Nah ini buahnya ya. Nah sekali lagi bagi kawan-kawan yang barangkali ingin sharing tentang bagaimana dalam budidaya kelapa sawit, bolehlah kita berikan komentar, kita tuliskan komentar dalam kolom komentar. Nanti sama-sama kita berbagi ilmu bagaimana cara merawat kemudian memupuk tanaman kelapa sawit supaya hasilnya memuaskan. Wah ini kalau kita melihat daunnya ini hijau-hijau ini ya. Ini kemarin kita lakukan proses pruning ya, kita kurangi pelepah-pelepah yang sudah tidak produktif supaya pupuk yang kita berikan tidak terbuang sia-sia, dimakan ataupun diserap oleh pelepah yang tidak produktif. Wah ini batangnya besar-besar ini. Oke. Nah besar ini ya. Jadi hampir setiap batang itu mengeluarkan buah dan ada yang kita panen ini. Nah nih tuh ya, tuh dia nih. Nah jadi yang jelas kita tidak rugi kalau menanam bibit unggul ya. Wah ini berondolannya sampai banyak, ini berondolannya nih. Besar-besar nih berondolannya ini. Nah ini besar-besar ya. Jadi intinya sebagai kesimpulan dari video kali ini, untuk varietas Simalungun sendiri kalau rata-rata buah yang dihasilkan itu dia ya nggak terlalu besar kali, jadi kisaran antara 15 sampai 18, bahkan ada juga yang 19 kg per tandanya, tapi itu jarang ya. Nah kemudian untuk hasilnya juga cukup lumayan kalau kita kalkulasikan dalam per tahunnya ya. Di hampir rata-rata setiap pohon itu mengeluarkan buah ya. Tuh. Baik, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan para petani kelapa sawit. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendukung channel saya ini. Mudah-mudahan kita semuanya para petani kelapa sawit sukses selalu ya. Oke, saya akhiri, salam petani kelapa sawit Indonesia.